Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang logika. Tahukah Anda apa logika itu? Perhatikan pengantar berikut ini. Manusia dianugerahi akal pikiran sehingga dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat, serta meninggalkan yang tidak bermanfaat atau mudarat. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etika atau norma yang berlaku. Dalam setiap keadaan, seseorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis merupakan berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Logika sendiri berasal dari logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Seseorang dapat mengungkapkan kebenaran berdasarkan penalaran logis. Dengan disertai bukti-bukti yang ada, seseorang dapat menilai kebenaran pernyataan untuk akhirnya sampai pada pengambilan keputusan. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, deduktif. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh, umum. Semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus, Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulannya, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu adalah penarikan kesimpulan deduktif. Kemudian yang kedua, induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Sebagai contoh, pernyataan khusus, Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Tika rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu adalah penarikan kesimpulan induktif yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke yang umum. Setelah mempelajari logika yang terkait dengan bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara yang terbaik. Contoh, Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis tauge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan tauge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lain yang diperlukan. Kemudian yang kedua, iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Langkah selanjutnya, panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. Langkah berikutnya, goreng tempe sebentar. Langkah kelima, tambahkan toge, kecap manis, garam, dan sedikit air. Kemudian yang keenam, aduk hingga semua bumbu meresap. Yang ketujuh, cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. Dan yang kedelapan, tauge tumis siap dihidangkan. Contoh tersebut merupakan penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dinamakan algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Apa sih algoritma? Menurut istilah, algoritma berasal dari nama seorang matematikawan muslim yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Beliau hidup di 780 Masehi sampai 850 Masehi. Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Algoritma sendiri tidak hanya diartikan sebatas pada perhitungan dengan komputer saja.
tapi dapat diartikan lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya petunjuk penggunaan printer, petunjuk perakitan antena TV, petunjuk perakitan komputer, resep masakan. Itu adalah berbagai bentuk algoritma yang ada di kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh petunjuk bagaimana merakit antena TV. Hal yang perlu diperhatikan dalam algoritma. 1. Algoritma merupakan langkah-langkah logis penyelesaian masalah. Sebagai contoh, dalam sebuah resep masakan, ada sebuah langkah: panaskan oven api bawah dengan suhu 190 derajat. Kalau si A memanaskan oven api bawah dengan suhu 100 derajat, maka langkahnya tidak sesuai atau salah. 2. Langkah yang logis juga dapat diartikan pula tidak ambigu. Langkah tambahkan gula secukupnya merupakan contoh langkah atau proses yang ambigu atau makna ganda. Secukupnya bisa berarti setengah sendok teh, 1 sendok teh, atau 1 sendok makan. Tidak ada kriteria yang pasti, maka antara satu orang pengguna dengan yang lain bisa menghasilkan output yang tidak sama, dalam hal ini rasanya. Yang ketiga, penyusunan langkah-langkah harus sistematis atau terstruktur menurut aturan atau sistem tertentu sesuai dengan tujuan yang dicapai. Artinya, langkah-langkah yang ada pada algoritma harus dapat diikuti atau ditelusuri dengan baik hingga mencapai hasil akhir yang diinginkan. Dan yang keempat, langkah-langkah dalam algoritma juga harus terbatas, artinya ia akan berhenti setelah
kemudian penunjuk alir lagi, kemudian simbol proses lagi, kemudian simbol penunjuk alir, kemudian di sini ada konektor on page. Di sini ada simbol A-nya, kemudian yang atas ini juga konektor on page. Di sini ada A menuju ke A lagi. Kemudian ada simbol penunjuk alir, kemudian proses, penunjuk alir, proses, penunjuk alir, proses, kemudian penunjuk alir. Kemudian di sini ada simbol decision. Hal ini menyatakan apakah adonan sudah matang. Jika belum, maka panggang adonan. Apakah sudah matang? Jika ya, maka prosesnya adalah hidangkan. Dan simbol penunjuk alir, kemudian simbol terminator selesai atau end. Demikian paparan materi tentang logika dan algoritma. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.